Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dara Aulia dari Fakultas Ilmu Kesehatan UNSI. Saya di sini akan menyampaikan, sebelumnya dengan Ibu siapa ya? Saya Bu Wati. Dengan Ibu Wati. Ini Bu, jika nanti ada privasi yang harus ditutupi, nanti dari kami tidak akan membicarakan privasi tersebut, seperti misalkan lewat penyakit atau dari keluarga sendiri, seperti itu ya Bu ya. Saya di sini bermaksud untuk memberikan pendidikan kesehatan tentang anemia kepada ibu dan keluarga. Sebelumnya, apakah ada yang mau ditanyakan Bu? Terus ini nanti yang akan dibahas tentang apa aja Mbak? Nanti yang kita bahas itu meliputi definisi, penyebab, dan tanda gejalanya. Nanti kita akan melakukan tindakan ini sekitar 10-15 menit ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Iya, silakan. Saya mulai ya Bu ya. Definisi dari anemia tersebut, apakah Ibu sudah tahu? Nggak tahu. Saya akan jelaskan sedikit. Anemia itu merupakan penyakit kekurangan darah, yaitu sel darah merah dalam tubuh itu kurang. Pada wanita, biasanya sel darah merah normal itu 12 gram per desiliter. Begitu ya Bu ya. Lalu penyebab dari anemia sendiri itu ada 3. Yang pertama, orang tersebut kekurangan nutrisi. Nutrisinya itu berupa zat besi, asam folat, lalu protein. Jika seseorang tersebut kekurangan zat-zat yang saya sebutkan tadi, itu dapat menyebabkan anemia. Lalu yang kedua, ada seseorang juga bisa dikatakan anemia itu disebabkan dari kekurangan darah, seperti perdarahan. Lalu adapun penyebab kedua dari anemia itu bisa disebabkan dari perdarahan. Kenapa dari perdarahan? Karena saat perdarahan terjadi, sel darah merah dalam tubuh itu ikut keluar bersama perdarahan. Jadi kita itu kekurangan sel darah merah dalam tubuh kita. Lalu yang ketiga ada penyakit kronis. Penyakit kronis itu seperti penyakit yang terjadi tahunan, misal TBC atau cacingan, itu juga bisa menyebabkan anemia karena sel darah merah dalam tubuh itu berkurang. Yang ketiga itu disebabkan oleh penyakit kronis yang jangkanya panjang atau tahunan, seperti TBC atau cacingan. Penyakit yang bersarang lama dalam tubuh itu dapat menyebabkan aliran darah di tubuh itu tidak lancar, sehingga tubuh kekurangan sel darah merah dan menyebabkan anemia. Lalu, apakah Ibu sampai sini sudah paham? Iya Mbak. Ya, ada yang mau ditanyakan? Terus bedanya apa sama darah rendah dengan kurang darah itu Mbak? Saya akan jelaskan sedikit ya Bu ya. Kalau kurang darah itu yang disebut dengan anemia tadi. Kurang darah kan kurangnya sel darah merah dalam tubuh kita itu ada di bawah batas normal. Sedangkan darah rendah itu tuh tekanan darah yang dipompa jantung ke seluruh tubuh itu yang rendah. Jadi tensinya. Nah, untuk mengetahui kita anemia atau darah rendah, itu kalau anemia melalui tes laboratorium. Sedangkan darah rendah kita bisa lihat menggunakan alat yang bernama tensimeter. Gitu ya Bu ya. Saya akan lanjut. Lalu ada tanda gejala anemia. Tanda gejala anemia itu ada beberapa. Tanda gejala yang sering terjadi itu biasanya disebut 5L. Lemah, letih, lesu, lemas, lalu lunglai. Nah,
gejala yang biasa terjadi pada penderita anemia itu seperti itu. Lalu ada perasaan mual muntah. Penderita anemia itu merasakan tidak adanya nafsu makan. Lalu sakit kepala. Sakit kepala itu disebabkan oleh suplai darah ke otak yang kurang, jadi menyebabkan pusing, lemas. Itu kan diakibatkan dari kurangnya darah yang beredar ke otak, seperti itu ya Bu ya. Lalu nutrisi bagi penderita. Nutrisi bagi penderita itu kita harus, penderita anemia itu harus mengonsumsi zat besi, lalu asam folat, dan protein. Contoh-contoh zat besi itu ada kacang-kacangan, kacang tanah misalnya, sayuran hijau seperti bayam, lalu buah-buahan yang berwarna merah seperti semangka atau stroberi, jeruk. Lalu dari protein itu biasanya protein hewani, misalkan daging merah tanpa lemak, lalu susunya atau telur, dan bahan-bahan olahan dari protein hewani tersebut. Yang mau dipertanyakan lagi Bu? Kalau yang penderita anemia itu apa bisa untuk donor darah? Penderita anemia itu tidak bisa melakukan donor darah karena sel darahnya itu kan sudah kurang dari normal. Lalu jika dia mendonorkan darahnya ke orang, melakukan donor darah maksud saya, itu tuh akan mengurangi cadangan atau mengambil cadangan zat besi yang ada di tubuh penderita tersebut. Jadi penderita anemia dilarang untuk melakukan donor darah. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Ya. Ada yang ditanyakan lagi Bu? Kayaknya udah cukup deh Mbak. Ya, sudah cukup, sudah paham ya Bu ya. Iya, insya Allah. Tadi yang saya sampaikan dari definisi, bisa tolong diulang Bu definisinya? Definisi tadi tentang anemia, orang yang kekurangan darah merah karena suatu penyakit atau karena apa tadi ya? Pendarahan. Karena pendarahan ya. Bisa karena pendarahan juga. Lalu gejala anemia biasanya seperti apa Bu? Lemah, letih, lesu, lunglai, apalagi tadi 5L ya? Iya, 5L. Baik Bu, terima kasih. Saya sudah melakukan tindakan pendidikan kesehatan kepada Ibu dan keluarga. Terima kasih atas kerjasamanya ya Bu ya. Sama-sama Mbak, untuk informasinya juga, untuk penjelasannya. Iya, sama-sama. Semoga seluruh keluarga diberi kesehatan ya Bu ya. Amin. Ya baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.